Kita akan segera mengintip cara berpikir para wirausaha, kali ini cabai rawit, yang akan menampilkan sebuah usaha yang memanfaatkan limbah batok kelapa. Saudara, dengan kreativitas dan unsur seni yang tinggi, batok kelapa yang biasanya hanya dibakar dan tidak terpakai bisa menjadi aneka macam bentuk kerajinan yang unik. Usaha ini tidak hanya mendatangkan penghasilan bagi para pengrajinnya, tapi juga menjadi penghasilan tambahan bagi para pengumpul limbah batok kelapa di pasar-pasar. Berikut kita simak liputan Julianus Kriswantoro dari Kota Solo, Jawa Tengah. Ketika orang melihat produk batik batok craft ini, yang pertama di pikiran orang itu satu, saya enggak bilang wah bagus enggak, tapi yang pertama aneh. Dia ngelihat produk kita adalah aneh, tapi setelah dia datang, itu promosi kita ya, dia pasti tanya bahannya dari apa, dari batok kelapa. Dari situ itu ada unsur edukasi juga. Kenapa batok kelapa? Kenapa produknya dibuat dari batok kita orang Indonesia? Kita harus memanfaatkan limbah yang ada, kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada. Batok kelapa itu memiliki beberapa keunggulan. Keunggulannya diantara lain dia memiliki tekstur alamiah yang tidak bisa sama satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, struktur batok kelapa itu sangat kuat. Jadi untuk dalam segi kualitas, bila batok itu kita buat untuk berbagai macam produk, dari produk interior, produk ornamen dekorasi, ataupun produk handicraft, itu akan menjadikan kualitas keawetan yang tinggi. Samping kedua keunggulan itu ada lagi, yaitu batok kelapa itu bisa tanpa di finishing. Kita bikin batok kelapa, setelah kita olah, setelah jadi bentuk produk tanpa finishing, batok kelapa itu akan tetap bagus karena setelah disimpan dia punya sifat akan mengeluarkan minyak yang akhirnya akan membuat produk itu menjadi lebih mengkilap. Handicraft yang kita kembangkan adalah handicraft yang non media, artinya kita tidak tergantung dengan media lain, tapi kita hanya menggunakan bahan batok kelapa murni. Dan itu handicraft itu sangat bermacam-macam jenis yang kita buat. Dari bermacam-macam jenis, salah satunya adalah sculptor, Coco sculptor, adalah seni patung yang kita buat dari batok. Itu adalah produk asli buatan kami, dan itu saya jamin yang pertama di dunia. Selama ini batik batok craft di sini memproduksi produk-produk yang cukup unik, cukup indah, dan juga karena apa? Tapi juga ada kendala yang kurang untuk merekrut tenaga kerjanya, karena itu harus ada art di situ. Tapi di sini juga mempunyai keuntungan juga, banyak konsumen yang bisa terpenuhi keinginannya. Karena apa? Dia bisa menyesuaikan planningnya untuk apa sebetulnya produknya, dan kita sebagai batik batok craft itu
bisa memenuhi keinginan dari konsumen itu sendiri. Bahan baku itu banyak diambil dari pasar-pasar yang sebetulnya bahan baku itu selamanya ini hanya dibakar dan tidak punya harga sama sekali. Nah sekarang ini kita bisa menyuruh orang-orang untuk bisa mengumpulkan batok-batok yang ada di pasar itu. Kemudian kita bisa memberikan jasa untuk pengumpulan itu sendiri. Nah saudara, usaha yang dilakukan oleh Batik Batok Craft di Solo, Jawa Tengah tidak hanya sekedar mementingkan kreativitas, tapi bagaimana mereka jeli melihat keberadaan limbah batok kelapa yang sangat melimpah ada di sekitar kita. Satu lagi rahasia usaha telah kita simak hari ini. Nantikan rahasia usaha yang lain di tayangan Cabai Rawit mendatang.